Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wirko, dan di samping saya sekarang ada Bu Mustika Edi Santoso. Ya, siapakah Mustika Edi Santoso? Kalau teman-teman tahu wisata Pasar Yosomulyo Pelangi di Kota Metro, di Yosomulyo atau Payungi, dan di situ kalau teman-teman lihat Instagramnya ya, banyak desain-desainnya, banyak promosi-promosinya. Nah, dibalik siapakah? Dibalik gambar-gambar yang sangat bagus dan menarik itu, maka inilah dia, desainer payungnya. Bukan hanya desainer payungnya aja ya, Bu ya. Banyak proyek ya, bukan hanya di payungnya aja ya. Jadi Bu Mustika ini adalah desainer Kota Metro, salah satu desainer yang cukup diperhitungkan di Kota Metro, dan sudah banyak pengalamannya berkecimpung di dunia pariwisata, pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan sebagainya. Terutama di Payungi University ya. Jadi Payungi University itu adalah salah satu pengembangan dari Pasar Yosomulyo Pelangi. Salah satu timnya itu Bu Mustika Edi Santoso ini yang mempunyai niatan baik. Payungi University mempunyai niatan baik untuk menularkan bagaimana kiat-kiat ya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, dalam melakukan sebuah social mapping, diajarkan kepada anak-anak muda, diajarkan kepada komunitas-komunitas yang memang benar-benar mempunyai niatan untuk belajar melakukan pemberdayaan, membangun sebuah pariwisata yang berbasis kemasyarakatan seperti itu. Oke. Berbicara masalah pariwisata nih Bu, kan ada yang namanya pentahelik ya, pentahelik pariwisata. Nah, dalam pentahelik pariwisata itu kan ada yang namanya akademisi, bisnis, terus community, government, yang terakhir itu media. Benar. Media. Nah, menurut Bu Mustika sendiri nih, ya, bagaimana kemudian dalam membangun sebuah pariwisata ini kok harus melibatkan seorang akademisi ya? Nah, akademisi itu kan yang kita lihat kan mengajar di kelas, memberikan seminar ini. Nah, ini kok terjun di tempat wisata? Ini kan hal-hal yang perlu dikaji lebih dalam. Bagaimana sih sebenarnya peran akademisi ini dalam melakukan pengembangan wisata? Oke, sebelumnya sebelum kita menuju ranah kenapa akademisi itu sangat penting dalam pengembangan pariwisata, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah sebenarnya apa sih konsep pentahelik ini kan? Nah, sebenarnya kalau kita melihat secara general ataupun secara garis besarnya, sebenarnya pentahelik ini adalah konsep yang terdiri dari 5 instrumen, di mana instrumen ini saling bekerja sama untuk melakukan suatu percepatan dalam membangun suatu pariwisata. Jadi kalau misalnya 5 instrumen tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Wepo, tadi ada akademik, kemudian bisnis, kemudian kita ada community, ada government atau pemerintah, dan yang terakhir ada media. Nah, tentunya 5 instrumen ini harus saling bekerjasama agar suatu pariwisata itu bisa dibangun secara efektif dan efisien. Kemudian menjawab pertanyaan dari Kak Wiko tadi, yang kenapa sih perlu adanya akademisi ya? Saya rasa juga dalam kita membangun suatu pariwisata, contohnya di sini kan Payungi ya. Tentunya kita bisa melihat kenapa sih kok di tempat ini layak untuk dijadikan suatu wisata. Tentu kita kan butuh peran dari akademisi. Mungkin bisa dari riset yang mereka lakukan, atau mungkin dari pengamatan yang mereka lakukan, atau tulisan yang mereka lakukan, sehingga dengan hasil-hasil studi yang mereka lakukan itu bisa dimungkinkan diciptanya suatu wisata seperti itu. Dan saya rasa juga akademisi ini sangat luas, tidak hanya mereka yang kemudian berada di kampus ya, Kak Weko. Mungkinnya ada penulis, kemudian juga banyak para ahli, kemudian orang yang kemudian mempunyai keahlian yang tidak mengenyam pendidikan formal, mungkin dari pendidikan non formal yang mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang akademisi seperti ini. Oke, berarti kalau
ibaratnya kalau misalnya melakukan pengembangan bisnis itu kan kita perlu langkah-langkah pasti gitu kan. Dimana akademis ini berperan supaya langkah-langkah dalam pengembangan pariwisata itu lebih sistematis lah seperti itu ya, lebih terstruktur dengan baik seperti itu. Oke, selanjutnya nih masih dalam konteks pentahlik pariwisata ya. Setelah akademis itu kan pasti ada bisnis, dimana kalau Bung Mustika sendiri kan biasa bergerak di bidang pariwisata yang tidak 100% bisnis gitu kan, tapi pariwisata yang pemberdayaan seperti itu, pemberdayaan di mana keuntungan itu tidak dinikmati oleh 1-2 orang, segelintir orang, tapi dinikmati oleh seluruh masyarakat di sekitarnya, timnya semuanya merasakan hasilnya walaupun tidak sebanyak yang pure bisnis. Tapi kan dalam melakukan pengembangan wisata untuk istilahnya untuk energinya itu kan kita juga memerlukan suatu asupan pendapatan gitu. Nah, itu kan. Nah, bagaimana dalam melakukan pengembangan wisata bisnis gitu kan, supaya bisa membangun bisnis pariwisata itu kan menjadi pemberdayaan, cuman menjadi di dalamnya kita bangun sebuah bisnis yang itu bisa membantu sustainable-nya suatu pariwisata. Intinya bagaimana sih sebenarnya membangun bisnis dalam sebuah wisata ini? Ya, tentunya kalau kita berbicara soal pariwisata juga tidak akan lepas dengan sebuah bisnis atau sebuah proses atau kegiatan untuk mencari keuntungan, karena harapannya dengan adanya pariwisata ini akan memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar seperti itu. Artinya di suatu wisata yang dibuat itu harus ada suatu space untuk melakukan suatu kegiatan bisnis yang intinya juga akan menjadi pemasukan bagi masyarakat. Tentunya kalau misalnya kita bicara pariwisata, ada banyak bisnis di pariwisata. Mungkin kita bisa menggandeng, mungkin kita bisa juga di sana menjual merchandise, kemudian juga ada pedagang kan di dalamnya. Kemudian juga di sana mungkin kalau misalnya pariwisata seperti kolam renang, ada waterboomnya di dalamnya seperti itu. Dan kalau misalnya saya bercerita dengan sejauh pengalaman saya melakukan pemberdayaan yang sifatnya membangun pariwisata ya, seperti di Dangraman, kemudian di Payung ini ya banyak itu slot-slot bisnis yang dilakukan. Misalnya ada yang berjualan makanan kalau di Payung ini kan, kemudian juga ada yang jualan merchandise, kemudian juga ada yang jasa flying fox, kemudian ramah-ramah anak, yang dimana itu semuanya bisnis gitu loh, yang dimana ada hasil ataupun income yang didapatkan oleh warga. Toh kita kan nggak mungkin kan ketika kita bikin pariwisata kemudian sifatnya hanya sosial, artinya kan di situ tidak ada warga yang kemudian mendapatkan dampak secara ekonomi. Oke, selanjutnya kan dalam membangun sebuah wisata itu kan perlu ada gerakan-gerakan yang bisa mempercepat berkembangnya suatu pariwisata itu. Nah, kalau dalam pentahlik pariwisata ternyata yang berperan sebagai akselerator pengembangan wisata itu justru komunitas. Komunitas yang sebenarnya banyak komunitas ya. Kenapa kok kemudian komunitas yang menurut pendahlik komunitas itu yang menjadi akselerator pengembangan wisata? Kenapa enggak pemerintah? Apa yang ada di dalam komunitas sebenarnya sehingga bisa menjadi akselerator? Ya, tentu kita dalam mengembangkan suatu pariwisata ya kita harus menggandeng semua pihak seperti itu. Salah satunya adalah komunitas. Toh kalau misalnya kita bicara pariwisata juga, kalau bisa pariwisata yang dibuat itu sustainable gitu loh, berkelanjutan, dan tidak misalnya kita buka hari ini kemudian minggu depan sudah tidak buka lagi, namanya tidak sustainable seperti itu. Nah, dengan adanya komunitas ini harapannya pariwisata ini dapat terus berkembang, karena kan
komunitas tentunya mereka punya ide, dan komunitas kan banyak, ada komunitas seni, mungkin sepeda, ataupun komunitas lainnya yang tentunya akan mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di pariwisata itu. Makanya memang diharapkan dengan kita menggandeng komunitas-komunitas yang ada di sekitar pariwisata itu atau di sebuah kota, itu akan membuat pariwisata yang kita buat itu sustainable, kemudian juga menghadirkan suatu hal-hal yang baru, tidak membosankan, sehingga juga pengunjungnya juga senang ketika datang ke tempat pariwisata yang kita suguhkan. Jadi komunitas itu ya, kenapa kemudian pariwisata itu melibatkan komunitas, kan juga bisa untuk membantu perawatan, gitu kan ya. Kalau tidak melibatkan banyak pihak, yang seperti komunitas itu kan pasti kita terkendala tenaga untuk melakukan pembaruan, perawatan dan sebagainya. Kalau komunitasnya banyak yang ikut, otomatis kan yang menjaga wahana-wahana yang di dalamnya itu kan juga nanti bakal banyak lah seperti itu, sehingga lebih awet, lebih bisa berlangsung lama seperti itu. Oke, kemudian dalam suatu pariwisata itu kan berada di suatu tempat. Nah, kalau di suatu tempat itu kan pasti ada yang berkuasa atau yang mempunyai kekuasaan politik lah di dalamnya. Seperti mungkin kalau di desa ya mungkin kepala desa, lurah, atau mungkin camat, bupati. Nah, dalam pengembangan wisata yang berbasis pemberdayaan nih, misalnya yang biasa Brumus kita lakukan, apa sih yang perlu diambil perannya oleh pemerintah dalam melakukan pengembangan wisata tersebut? Oke, kita lihat bahwasanya setiap kita melakukan suatu gerakan ataupun menciptakan suatu pariwisata kan tidak lepas dari teritorial dari pemerintahan, yaitu kota ataupun sebuah provinsi ataupun negara. Dan saya lihat juga setiap daerah di Indonesia pasti pemerintahnya punya visi ataupun misi untuk pengembangan pariwisata. Artinya juga ketika kita mengembangkan ataupun mendirikan suatu pariwisata ya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Nah, kenapa pemerintah perlu melibatkan diri dalam pengembangan pariwisata ini ya? Karena dengan adanya regulasi yang pro dengan pengembangan pariwisata ya, pariwisata ini akan lebih mudah dikembangkan. Tapi kalau sepengalaman saya untuk melakukan pemberdayaan desa ya, namanya membuat pariwisata ataupun wisata ya, kalau bisa ataupun sebisa mungkin wisata itu berdampak bagi warga-warga sekitar. Kalau kita melihat sekarang kan pemerintah cenderung ketika kita membangun pariwisata terus mengharapkan para investor dari luar negeri masuk ke dalam untuk menginvestkan dananya. Artinya kan itu juga nanti keuntungan akan keluar ke luar negeri gitu, dan warga sekitar mungkin mereka akan mendapatkan dampak yang cukup tidak signifikan karena mereka tidak dilibatkan. Bahkan mereka mungkin malah dapat getahnya gitu kan. Karena yang namanya bukan milik warga yang dikelola oleh orang asing, artinya juga warga seolah nanti malah dipinggirkan. Nah, saya lebih setuju pemerintah itu membuat regulasi yang kemudian pro warga juga gitu. Bagaimana sebuah ekosistem pariwisata itu ayo dibangun bareng-bareng. Di situ ada warga juga yang terlibat di dalamnya, yang ikut mengelola ataupun ikut masuk di situ ataupun ikut mendapatkan dampak positif dari pariwisata itu. Salah satunya ya contohnya tadi kan ada kegiatan bisnis, warga boleh jualan lah di dalam pariwisata itu atau ikut mengelolanya, ataupun warga juga menginvestasikan dananya, tapi warga sekitar saja yang menginvestasikan, bukan orang asing ataupun orang yang ada di luar dari daerah ini gitu. Seperti itu. Berarti peran pemerintah itu harusnya dalam mengembangkan wisata itu melindungi agar wisata itu tetap dikuasai oleh masyarakat sekitar, tidak dikuasai oleh investor, sehingga
dalam melakukan pengembangannya pun pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat sekitar itu ikut berperan dalam apa istilahnya berperan dalam memunculkan sebuah ide dan gagasan itu ya, tidak hanya investor dan masyarakat itu tidak hanya dijadikan sebagai ini ya, tidak hanya dijadikan sebagai istilahnya sebagai bahasa kasarnya penonton yang hanya bisa menikmati bagian-bagian terkecil dari pariwisata. Tapi benar-benar masyarakat ini harus menguasai penuh, gitu kan. Di situ juga bersandingan dengan pemerintah, dan pemerintah harus melindungi hak-hak masyarakat untuk melakukan penguasaan terhadap pariwisata tersebut, gitu kan. Dan yang terakhir ini yang mungkin cukup menarik sesuai dengan era sekarang ini, era digital, era di mana media sosial ini berkembang dengan pesat. Nah, bagaimana sih pengalaman Bu Mustika dalam mengkolaborasikan antara pengembangan wisata dengan media digital seperti ini? Ya, dari pentahelik pembangunan pariwisata tadi yang terakhir adalah media. Nah, kalau kita melihat eranya sekarang kan kita ada 4.0 gitu kan. Media memegang peranan yang sangat penting seperti itu. Artinya juga untuk membangun image atau wajah pariwisata, kemudian membangun brand suatu pariwisata, kita perlu menggunakan media supaya juga secara luas wisata yang dibangun itu dikenal oleh banyak masyarakat. Kalau misalnya masyarakat tahu dengan wisata yang kita buat atau dirikan, tentunya kan mereka juga akan datang ke tempat wisata itu. Bisa kita bayangkan misalnya di era yang seperti ini ataupun era digital, kita membangun pariwisata tanpa menggunakan media, orang akan sulit untuk mencari wisata yang kita bangun. Tentunya juga akan berpengaruh pada jumlah kunjungan kunjungan wisata yang datang ke tempat wisata tersebut. Makanya juga sekarang seperti Instagram, Facebook, YouTube itu harus dimaksimalkan untuk membangun pariwisata. Sama sih kalau misalnya kita di Payungi ini juga semuanya kita maksimalkan seperti itu. Yang menyedihkan Ibu, sekarang kan di tengah-tengah pandemi corona seperti ini, kan banyak pariwisata yang kemudian memberhentikan banyak karyawannya, gitu. Tempat-tempat wisata menjadi sepi, sehingga tempat-tempat wisata itu tidak lagi menjadi hal yang menjanjikan. Nah, bagaimana nih menurut Bu Mustika pentahelik pariwisata ini bisa menjawab persoalan-persoalan seperti ini, sehingga pariwisata itu tetap menjadi hal yang menarik, tetap menjadi hal yang eksistensinya terjaga, gitu ya? Walaupun mungkin dengan wajah-wajah baru dan dengan pola-pola baru. Oke. Sebenarnya tidak bisa kita pungkiri ya bahwa pandemi corona ini sebenarnya memukul semua sektor gitu, baik sektor pariwisata, kemudian sektor ekonomi dan sektor lainnya. Nah, kalau kita melihat pariwisata juga di Indonesia sendiri ya sangat terpukul, karena juga sekarang kan ada PSBB kan, pembatasan sosial berskala besar. Artinya juga banyak wisata-wisata, tempat wisata yang ditutup, bahkan mereka tidak menerima kunjungan gitu. Tapi kita kembali lagi ya bahwa tadi kan ketika kita bicara pentahelik pembangunan pariwisata kan ada 5 instrumen. Kita kembali ke instrumen yang pertama adalah akademisi. Nah, tentunya akademisi ini sangat penting sekali untuk melihat bagaimana sih supaya wisata ini bisa dijalankan di masa-masa pandemi seperti ini. Ini kan mereka juga harus melihat potensi apa yang masih bisa dimungkinkan untuk menghasilkan income seperti itu. Nah, kemudian juga di sektor bisnisnya, kedua, bisnis mungkin bisa kita transformasikan. Yang mungkin bisnisnya harus bertatap muka, kalau misalnya bisa dibikin ataupun dibuat online, itu akan lebih menarik. Misalnya di Payungi ini sendiri, di Payungi ini saya rasa mungkin secara kunjungan Payungi tutup, tapi secara permintaan masyarakat seperti makanan tradisional, kue dari masyarakat itu tetap jalan.
karena kita memanfaatkan tadi yang terakhir adalah media. Dengan adanya media, masyarakat tetap bisa melaksanakan kegiatan bisnisnya meskipun pariwisatanya tutup seperti itu, artinya kan masih ada income. Nah, saya rasa juga kalau kita melihat desa, sebenarnya desa adalah daerah yang tidak terlalu terpukul dengan adanya pandemi corona ini, karena juga saya lihat banyak warga desa yang masih beraktivitas seperti itu, beraktivitas seperti biasa. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kota seperti Jakarta, kan memang di sana pusatnya ataupun zona merah dari virus corona ini, tentunya mereka kan juga untuk menghidupkan wisatanya akan sulit sekali. Nah, yang sangat dimungkinkan adalah wisata yang ada di desa ataupun lokal itu kemungkinan masih bisa dijalankan meskipun tidak semaksimal waktu-waktu sebelum adanya pandemi. Artinya juga 5 instrumen tadi, pentahelix pembangunan pariwisata harus berjalan untuk mendukung supaya pariwisata ini ya tetap bisa dimaksimalkan dalam kondisi seperti ini, walaupun dengan tanda kutip tetap harus memperhitungkan ya dampak negatif dan hal-hal yang mungkin bisa membahayakan orang lain. Memang kalau kita bicara soal pandemi kemudian kita benturkan dengan pariwisata ya sulit ya, cukup sulit. Tapi kemarin saya melihat diskusi di live streaming di opini.id, ternyata sebenarnya untuk bisnis di masa-masa pandemi ini masih bisa jalan, terutama bisnis online, kemudian ataupun inovasi-inovasi baru seperti sekarang kan masker tuh, masker karena dibutuhkan, sekarang kan masker bisa macam-macam. Artinya di situ ada pasar baru kan untuk bisa dilakukan ataupun dikembangkan di masa pandemi ini. Sama hanya dengan pariwisata, saya rasa juga ketika kita sudah melibatkan akademisi, kemudian tadi ada komunitas, kemudian tadi juga ada pemerintah, kemudian kita memanfaatkan media, saya rasa juga untuk bisnis dari pariwisata itu masih bisa dijalankan meskipun tidak semasif sebelum adanya pandemi. Kalau yang saya pikirkan justru malah ini ya Bu, di masa-masa pandemi seperti ini kan orang social distancing, orang di rumah saja, itu menjadi kesempatan untuk membangun sebuah wisata pemberdayaan yang sifatnya pemberdayaan, terutama di desa. Kan wisata kan tidak harus ada waterboom, tidak harus ada permainan-permainan anak, kebun apa namanya, kebun sayur itu aja bisa jadi wisata kan. Nah, masyarakat desa lebih bisa bergerak lima pentahelix tadi ya, bekerja sama untuk sama-sama ingin membangun desa dan sama-sama apa istilahnya membuat suatu wisata baru yang berbasis organik gitu kan, ya, kebun sayur gitu kan berkebun juga kan salah satu kegiatan yang jauh dari jangkauan corona, tidak apa istilahnya tidak berbahaya kan, berkebun kan itu justru bisa menjadi istilahnya bisa menjadi kesempatan yang bagus kalau dimanfaatkan untuk bisa mempersiapkan membangun wisata-wisata baru di desa-desa seperti itu. Kalau menurut pandangan saya sih seperti itu. Ya cukup menarik sih, bisa dikembangkan apalagi di masa pandemi corona ini kan ketahanan pangan itu sangat penting. Penting sekali. Makanya kenapa desa itu akan lebih kuat dalam masa krisis seperti ini ketimbang kota, karena di desa itu kan warganya masih menanam sendiri kan ya, dari pertanian, perkebunan, tadi juga ada sayur-sayuran yang ditanam sendiri. Warga untuk makan pun tidak harus beli kan ya, mereka bisa memetik dari kebunnya ataupun dari melakukan barter dengan tetangganya. Itu dalam kondisi yang benar-benar terpuruk bisa seperti itu. Iya. Kalau saya rasa itu sudah kita konteksnya ketahanan pangan kalau di situ. Kalau memungkinkan untuk membuat wisata ya mungkin wisata bersifatnya lokal gitu. Iya, wisata lokal. Wisata lokal yang dimana bisa dinikmati oleh warga lokal dan desa tetap harus menjaga sterilisasi dari orang yang
dari luar desa masuk ke masuk ke kota. Kalau bisa ya jangan dulu karena kan masih rentan. Oke. Ada lagi yang perlu disampaikan, Bung? Saya rasa cukup. Cukup ya. Itu tadi pembahasan saya bersama Bu Mustika terkait dengan pentahelik pengembangan pariwisata. Semoga pembahasan ini bisa memberikan inspirasi untuk banyak pihak untuk bisa melakukan lebih banyak lagi perubahan-perubahan, bisa saling memajukan dunia pariwisata ya, baik lokal maupun nasional. Baik, terima kasih. Saya Webo dan Mustika. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.